Salam sejahtera bagi seluruh jemaat GKT Kanaan, Kediri, Pare maupun Pos Gurah. Kita patut bersyukur karena pemberian Tuhan pada setiap kita, sehingga kita masih tetap dalam keadaan yang sehat dan dapat melakukan segala aktivitas kita dengan baik di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Dan kita pada hari ini juga dapat beribadah meskipun masih secara online. Ibadah online pun memiliki keuntungan di mana seluruh jemaat dimanapun berada dapat mengikutinya. Saya mengundang jemaat untuk bisa bagi berdiri dan mengambil saat teduh. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian kita memuji dan menyembah Tuhan Maha Kudus dengan kerendahan hati, hormat, dan khidmat. Pujian Tuhan Allah hadir. Dari PPR nomor 8 kita pujikan bait pertama, kedua, dan setelah intro bait yang ketiga. Tuhan Allah hadir, sujud dan sembahlah dengan kerendahan hati. Puji Maha Kudus dengan hormat khidmat, bersehati beribadah. Dialah yang esa, Allah Maha Kudus, pujilah selamanya. Tuhan Allah hadir dengan segala musik, malaikat mengelilingi Dia. Suci, 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 puji tak berhenti. Semua orang pun pujilah. Dengarlah, oh Tuhan, suara hamba ini. Terimalah pujianku. Tuhan Allah hadir, sucikanlah hamba yang bersandar anugerah-Mu. Seperti tentara surga menghampiri Allah, datang sujud dan berbakti. Jadilah kehendak-Mu di dalam gereja, seperti dalam surga. Landasan ibadah kita pada hari terambil dari kitab Mazmur nomor 84 ayat 10a. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sidang jemaat terkasih, saat ini kita berkesempatan secara pribadi datang kepada Tuhan, membawa segala pergumulan kita dan sekaligus pengakuan dosa kita dan pelanggaran kita di hadapannya. Nyanyian Yesus Sahabat Sejati
Bait yang pertama dan kedua akan mengantar kita ke dalam doa pengakuan dosa. Yesus sahabat sejati, tanggung segala bebanku. Janganlah bersedih hati, beritahu padanya. Damaiku sering hilanglah, hati selalu mengeluh. Itu karena tidak pernah dibawa dalam doa. Kalau ada pencobaan dan kesusahan datang, janganlah putus harapan, mintalah pada Tuhan. Adakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti hal muridnya, pada Dia berseru. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami membawa seluruh beban pergumulan kami di hadapan-Mu, dan kami juga mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami lakukan sepanjang minggu ini. Kami mohon ampun atas segala dosa, perbuatan, perkataan, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mohon Tuhan ampuni segala kesalahan kami, dan Tuhan sucikan kudusan kami, dan pada hari ini kami pun bisa mengikuti ibadah kami dan memperoleh berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita pengampunan pada hari ini terambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 9 sampai ke 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kita patut bersyukur atas anugerah keselamatan yang kita terima di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Kepastian keselamatan sebagai anaknya meyakinkan kita bahwa tiap langkah kehidupan kita diatur dan dipimpin oleh Tuhan. Mari bersama kita akan pujikan pujian dari PPR Biru nomor 90, Tiap Langkahku. Kita pujikan bait yang pertama, kedua, dan setelah intro saya mengundang jemaat untuk bisa bangkit berdiri. Kita bersama pujikan bait yang ketiga. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa.
waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bersama umat Allah di segala tempat dan sepanjang masa, saya mengajak kita semua bisa mengikrarkan pengakuan iman kita sebagaimana tertulis di dalam pengakuan iman rasuli. Hendaknya yang percaya mengatakan demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama mengamini doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Jeffrey. Untuk itu kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Keberadaan kami saat ini, Bapa, itu semua karena anugerah-Mu. Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan yang ada maupun seluruh dunia, Bapa. Bapa, Engkau beri hikmat bagi mereka, supaya mereka memberikan suatu kebijaksanaan yang terbaik dalam menangani langkah untuk menangani COVID-19 ini. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa, Bapa, untuk para medis yang menangani para pasien. Kau beri kekuatan bagi dia, Bapa, dan Kau beri hati yang melayani, sehingga benar-benar, Bapa, banyak pasien juga disembuhkan. Bapa Surgawi, kami berdoa juga, Bapa, untuk para anak-anak-Mu yang saat ini terdampak dari penghasilan mereka yang berkurang ataupun mereka yang mengalami PHK. Bapa, Engkau beri kekuatan bagi mereka, Bapa. Engkau tolong, Bapa, biarlah ini semua dapat mereka lalui
dan Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada. Saat ini mereka mengadakan ibadah secara online. Bapa, Engkau tahu kerinduan kami untuk bersekutu bersama. Tapi kerinduan kami ini Bapa, meski secara online, biarlah hati kami untuk semakin hari semakin mengasihi Engkau. Bapa Surgawi, kami berdoa juga Bapa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Bagi mereka Bapa, Engkau beri kekuatan. Biarlah mereka semua Bapa dapat semakin hari semakin berharap, semakin menyadari Bapa, seberapa besar apa yang mereka punya, itu tidak akan berarti kalau mereka sedang mengalami sakit. Bapa, kami serahkan doa ini semua ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya Bapa, dalam keadaan kami susah, dalam keadaan kami senang, itu semua ada di dalam kendali-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan ini semua hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Irene Jessica dengan tema Dalam Hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan memuji pujian dari PPR Coklat, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Waktu dan tempat kami persilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah mencari hadirat Tuhan. Mari sebelumnya kita memohon kekuatan, hikmat daripada Allah. Tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan,
Mampukanlah kami menjadi orang yang rendah hati, serta dapat menghargai anugerah kehidupan yang Kau berikan. Oh Tuhan, kami tahu tidak mudah bagi kami untuk memahami-Mu. Karena itu beri kami hikmat untuk dapat melakukannya dan tetap hidup dengan iman percaya kami. Saat ini berfirman-Lah, kami benar-benar ingin mencari wajah-Mu, mengalami kesejukan-Mu. Kami mau belajar mendengarkan firman-Mu dan taat pada perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita akan melihat di dalam Mazmur nomor 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat yang keempat, firman Tuhan berbunyi demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup ini ada banyak hal yang dicari orang. Misalnya saja sekarang ini lihat, orang cari, yaitu cari rasa aman. Apalagi di dalam situasi COVID pada saat ini. Bukan cuma cari rasa aman, orang cari uang, orang cari nama, orang juga cari kedudukan. Bukan cuma cari kedudukan, cari muka. Bahkan cari ilmu gelap dan lain sebagainya. Saudara, bukan saatnya saya katakan kita sekedar cari uang. Lihat sekarang ini orang demi cari uang sebanyak-banyaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Rela menghalalkan segala cara. Banyak uang tapi tanpa memiliki keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Akhirnya yang terjadi, uang itulah yang menguasai hidup seseorang. Banyak orang yang mencari kuasa, mencari kedudukan, tetapi kalau kuasa dan kedudukan itu tidak disertai dengan hati yang takut akan Tuhan, saya berani katakan, maka kuasa dan kedudukan akan menghancurkannya. Nah, seperti tadi saya katakan, sekarang ini kita lihat ada begitu banyak orang yang merasa tidak aman di dalam hidupnya, sehingga akhirnya berbagai cara pun dilakukan demi mencari rasa aman. Saudara, rasa aman itu tidak bisa kok kita dapat dari uang atau kedudukan. Bahkan rasa aman tidak bisa kita dapat dari kekuatan kita sendiri. Kenapa? Karena rasa aman sejati hanya ada di dalam Tuhan. Itulah sebabnya di dalam ayat yang keempat, Mazmur 27 dikatakan, satu hal telah kuminta, yaitu kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ngapain? Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, bagi Daud, saat mencari Tuhan inilah dia dapat merasakan dan mengalami hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu dapat diartikan dengan kehadiran Tuhan. Daud mencari Tuhan, mau hidup di dalam Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan Daud dapat berjalan, yaitu di dalam kebenaran. Itulah sebabnya Daud benar-benar cari, yaitu carinya adalah cari Tuhan. Saudara, suatu hari ada seorang petani. Petani ini cukup makmur dan sedang mengadakan panen. Ya, panen, lalu dia mengajak seluruh keluarganya, istri maupun anak-anaknya maupun juga pegawai-pegawainya untuk
membawa hasil panen masuk ke dalam lumbung. Nah, ketika petani ini bekerja, kemudian dia merasa, ya ini ngerepoti ya, jam tangan yang ada di tangannya ngerepotin. Akhirnya dia pun lepas jam tangan itu, kemudian dia taruh. Dan kemudian dia kerja dan kerja. Nah, akhirnya ketika mereka sudah sibuk kerja, akhirnya perut itu tidak bisa disembunyikan ketika lapar, bunyi. Itulah sebabnya lalu dia ingin melihat jam berapa kok sudah lapar. Dia ngeliat, jamku kemana kok enggak ada. Akhirnya dia masuk lagi ke lumbung, dia cari-cari, waduh di mana jamku. Akhirnya dia cari, loh kok gak nemu. Dan sialatnya dia lupa taruh di mana tadi jam itu tadi. Akhirnya dia cari ikanan gak nemu. Maka anaknya kemudian berkata, sudahlah, papa sekarang bersama-sama dengan yang lain makan siang dulu saja. Saya yang akan cari jamnya papa. Maka kemudian papanya berkata, loh wis tak cari lu, ndak nemu. Tenang, saya akan mencari. Nah, akhirnya si anak yang masuk ke dalam lumbung untuk mencari akan jam papanya. Ndak lama kemudian si anak kemudian teriak, papa, sudah ketemu jamnya papa. Papanya gumun ya, lalu berteriak juga dari luar, orang mungkin ya, karena tadi papa sudah nyari ndak ketemu. Lah kok cepet kamu gampang menemukan. Maka kemudian si anak menjawab, iya, ketika saya masuk ke dalam lumbung, saya diam. Dan di dalam keheningan, lalu saya mendengar suara tik 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 tik, detik dari arloji papa. Jelas sekali. Itulah sebabnya ketika saya menghampirinya, benar, ketemulah arloji papa. Mazmur 46 ayat 11 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh memberikan waktu, mau berdiam di hadapan Dia, maka kita akan menemui hadirat Allah yang akan selalu memperbaharui hidupmu. Karena bagi kita, saudara, secara tidak sadar, kita semua ini sudah terjerumus, yaitu di dalam 1001 macam kesibukan dan kegaduhan hidup ini. Hidup kita ini umek terus. Itu sebabnya sulit untuk diam, sulit untuk bisa tenang. Buktinya saja, disuruh untuk stay at home, angel banget. Saudara, sebetulnya ada baiknya sih. Kenapa? Ketika kita stay at home, maka kita memiliki waktu untuk apa? Bisa menenangkan diri. Bukan hanya memiliki waktu untuk menenangkan diri, memiliki waktu untuk banyak belajar. Salah satu contohnya saya bisa melihat sendiri dan mendengar sendiri bahwa penginjil Christina atau KAI sekarang pinter masak ya. Kenapa? Karena saya pernah mem-WA di WA nggak dibaca-baca ya. Akhirnya 1-2 jam kemudian baru dia jawab, aduh sorry kak, karena tadi saya ada di dapur. Nah, dari sini saya tahu, wah, KAI sekarang sudah pintar masak. Saudara, dengan stay at home, jujur, saya pun bisa buka buku saya yang begitu banyak di ruang buku. Sehingga akhirnya saya bisa ngelihat, begitu banyak buku-buku sebetulnya yang belum pernah saya baca. Oleh karena itu, saudara, di sini ada baiknya. Disuruh menenangkan diri ada baiknya. Karena itu saudara, bagaimana mencari hadirat Tuhan dan kita bisa merasakan kehadirannya. Saya katakan ada 2 hal. Yaitu yang pertama, kita bisa menemukan hadirat Tuhan kalau kita mencari Dia dengan segenap hati. Segenap hati itulah ukuran Tuhan. Nah, bukankah sekarang ini kita juga menganut ukuran ini, segenap hati? Coba tanya Pak Anam atau tanya itu Pak Ferry. Ya, mereka pasti mempunyai banyak pegawai, punya banyak anak buah.
yang bekerja. Mereka ingin anak buahnya bekerja dengan segenap hati atau dengan setengah hati. Bisa dijawab Pak Ferry? Pasti maunya punya anak buah yang bekerja dengan segenap hati. Jujur saya sebagai gembala, ketika terpilih majelis periode 2020 sampai 2022, saya sampai saat ini selalu berdoa. Kiranya majelis ini dapat menjadi rekan sepelayanan dengan segenap hati. Jadi saudara, baik sebagai pemimpin, baik sebagai guru, baik sebagai atasan atau bos, selalu meminta kesetiaan, komitmen, kesungguhan, niat, supaya apa? Diberikan semuanya secara total. Artinya dengan sepenuh hati. Bukan sebagian, bukan setengah-setengah, tetapi sepenuhnya. Nah saudara, kalau kita ingin segala sesuatu diberikan kepada kita secara penuh, nah bukankah Tuhan juga demikian? Kita juga perlu memberikan sepenuh hati, yaitu kepada Allah kita. Seperti seruan dari sinode kita. Seruan yang ada adalah kita ini harus GKT. Saudara tahu apa itu GKT? GKT bukan hanya kepanjangan dari Gereja Kristus Tuhan. Tapi sinode beberapa tahun sudah berseru, kita harus GKT. G, gairah, harus punya gairah. K, komitmen, punya komitmen. Dan T, punya tekad. Nah, sudahkah kita mencari Tuhan dengan sikap hati yang demikian? GKT, penuh gairah atau semangat, penuh komitmen, dan juga dengan tekad. Jangan taruh Tuhan di urutan kedua dan seterusnya. Tetapi setiap kita harus taruh Tuhan di nomor 1. Sekarang coba tanya sama Ko Akian atau tanya sama Ci Ening. Pasti mereka akan berkata kecap menco adalah nomor 1, betul? Nah demikian pula saudara kita terhadap Allah kita. Allah harus nomor 1. Itu sebabnya kita dapat mengetes diri kita. Ketika kita mau sate, ya bukan sate Ponorogo, bukan satenya Pak Sibun. Sate ketika kita mau saat teduh, ayo. Sate dulu atau kita kemudian ngomong, aduh engko wae tak jalan-jalan pagi dulu. Sate dulu atau kita berkata, wes engko wae tak kerja dhisik, ini lebih penting. Nanti pulang kerja baru aku akan saat teduh. Saudaraku yang terkasih, ingat Tuhan harus dinomorsatukan. Saya senang banget ketika dalam kesaksiannya ada seorang yang bercerita demikian. Dia seorang bisnismen, ya. Dia berkata setiap pagi melek mata, maka yang pertama-tama ia lakukan, dia katakan aku selalu berdoa kepada Tuhan. Dan mau mencari tahu apa sih yang Tuhan inginkan untuk aku lakukan pada hari itu. Lalu yang luar biasa adalah ketika dia sudah sampai di kantornya. Yang membuat saya kagum adalah dia tidak memanggil rekan-rekan yang lain, tetapi dia tetap memiliki waktu berdiam diri terlebih dahulu. Dan yang kagum adalah di kantornya dia memiliki ruangan khusus untuk dia mencari Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan ketika dia menghadapi masalah di dalam kehidupan sepanjang hari itu, maka dia katakan yang pertama dia lakukan bukan emosinya yang main, tapi dia selalu berkata, oke, saya akan cari apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupku. Saudara, inilah salah satu contoh nyata bagaimana seseorang itu harus bersikap dalam kaitannya dengan mencari hadirat Tuhan. Ketika kita menghadapi hidup ini, ketika masalah menghadang, siapa sih yang akan kita cari terlebih dahulu? Koneksi kita, emosi kita, atau
Tuhan kita. Saudara, dunia ini penuh dengan masalah, penuh dengan tekanan, bahkan penuh dengan air mata. Namun syukur kepada Tuhan, sebagai umat tebusannya, kita itu punya hak. Apa hak kita? Hak kita adalah untuk masuk dalam hadiratnya. Saudara, saya senang banget ketika mendengar cerita dari seorang bapak, namanya Bapak Anang. Dia ini berencana untuk merombak ulang rumahnya. Maka kemudian tetangganya berkata, "Wah, saya mau kasih saran kamu loh. Kalau kamu mau merombak rumah, maka kamu harus buat sesajen di hari pertama. Dan percayalah, pembangunan pasti akan berjalan dengan baik. Dan yang penting, tidak akan ada roh-roh jahat yang akan mengganggu." Saya loh buktinya sudah melakukan semuanya. Dan betul, semua proses pembangunan berjalan dengan baik. Bahkan pegawai-pegawai, pekerja-pekerja semuanya selamat aman. Itu nasihat tetangganya. Tapi apa yang dilakukan oleh Bapak Anang? Bapak Anang menjawab demikian, "Oh, terima kasih loh ya. Terima kasih untuk sarannya. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa melakukannya." Kenapa? Karena besok ada persekutuan wilayah di rumah saya. Dan saya akan mengundang teman-teman saya, bahkan pendeta saya, untuk bisa bersama-sama mendukung di dalam doa. Supaya apa? Supaya proses pembangunan rumah saya berjalan dengan baik. Saudara, di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani, ada banyak saran yang bertentangan dengan iman kita. Itu sebabnya dikatakan kita harus berhati-hati. Ingat firman Tuhan katakan, jangan sampai kita menduakan Tuhan dan kehilangan iman kita kepada Tuhan. Marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dan menyerahkan segala rencana kita kepada Allah. Sekali lagi ingat, jangan duakan Tuhan, tetapi selalu cari Tuhan dengan segenap hati dan jaminannya, maka kita akan menemukan Dia. Cari Tuhan dengan GKT, yaitu dengan gairah atau semangat, dengan komitmen dan dengan tekad. Kedua, bagaimana kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dan kita menemukan wajah Tuhan? Maka yang kedua adalah kita harus hidup, yaitu di dalam kekudusan. Saudara, dalam stolanya GKT yang dipakai oleh hamba Tuhan, saudara perhatikan di sini. Di sini ada gambar, ya, ada gambar semak duri terbakar loh, ya. Nah, di sini apa artinya? Dan kenapa sih kita ini memakai stola? Saudara, stola itu adalah tanda kesetiaan memikul kuk pelayanan. Dan stola ini adalah sebagai tanda, yaitu hiasan kekudusan. Itu sebabnya setiap kita kalau mau pelayanan memakai tanda ini mengingatkan kita bahwa setiap kita mau benar-benar tunduk dan dengan setia melayani akan Dia. Nah, saya kembali, apa arti semak belukar ini? Dalam tradisi perjanjian lama ada gambar semak duri terbakar. Apa artinya? Artinya itu adalah bahwa umat Allah masih memegang keyakinan bahwa di mata Allah, di mana Allah berada atau di mana Allah menampakkan diri, maka di tempat itu otomatis akan menjadi tempat yang kudus. Nah, nyala api dalam semak duri ini itu adalah tanda kehadiran malaikat Tuhan. Sehingga meskipun Musa amat mengagumi Allah, dekat dengan Allah, karib dengan Allah, tetapi Musa ketika mau mendekat, apa yang terjadi? Allah berseru, yaitu dalam Keluaran 3 ayat 5. Jangan datang dekat-dekat.
Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara, kata tanggalkan kasutmu itu ingin menegaskan bahwa ketika kita bertemu Allah yang Maha Kudus, ada bagian dalam diri kita yang harus ditanggalkan, atau lebih tepat dikatakan dibersihkan dahulu sebelum bertemu dengannya. Saudara, contohnya Musa. Musa itu memiliki hubungan yang dekat, yang karib, yang erat dengan Allah. Tetapi itu tidak berarti Musa boleh gerusa-gerusu, boleh bersikap sembarangan terhadap Allah. Musa harus menanggalkan kasutnya untuk dapat menemui Allah. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita datang kepada Dia, kita wajib menanggalkan segala hal yang tidak berkenan kepada Allah, baik melalui pikiran kita, baik melalui perkataan kita, baik melalui perbuatan kita. Itu semuanya harus dibereskan. Agar apa? Agar kita pun layak menemuinya. Itulah sebabnya lihat, kalau kita minggu ibadah, biasanya terlebih dahulu selalu ada doa pengakuan dosa. Supaya apa? Supaya kita benar-benar dilayakkan untuk bertemu dengan Dia. Bukankah Mazmur 11 ayat 4 berkata, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Artinya hadirat Tuhan itu kudus. Maka tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat mengalami hadiratnya. Saudara, hidup kudus itu adalah syarat mutlak untuk kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Adalah mutlak bagi orang percaya berjalan dalam kekudusan, kebenaran setiap hari. Kalau hidup kita tidak kudus atau ada dosa yang masih belum kita bereskan, maka kita juga tidak akan mampu bertahan di dalam hadirat Tuhan. Jadi, untuk merasakan dan menikmati wajah Tuhan, hidup kita pun harus benar-benar dalam keadaan benar. Saudara, pada suatu kali hiduplah seorang pria yang memiliki banyak sekali harta. Wah, kekayaannya tidak ternilai jumlahnya. Ya, ia memiliki rumah mewah berharga jutaan dolar. Dia memiliki beberapa sertifikat tanah. Dia memiliki mobil mewah. Dan kalau masuk di dalam rumahnya begitu banyak barang-barang antik. Dan satu hal, dia memiliki peternakan yang sangat besar dan luas. Tapi saudara, meskipun di luar ia memiliki semua, tetapi di dalam dirinya dikatakan ia merasakan kesedihan. Kenapa? Dia merasa istrinya sudah cukup umur dan mereka enggak punya anak. Padahal dia selalu menginginkan anak agar ada yang dapat melanjutkan warisan keluarga. Nah, ajaibnya saudara, di dalam pergumulan dia, apa yang terjadi? Di saat dia sudah putus asa, setahun kemudian, tak terduga, lah kok istrinya hamil. Dan berhasil melahirkan seorang anak. Tapi sayang anak itu cacat. Meskipun anak itu cacat, tapi pria ini cinta banget, mencintai banget anak ini dengan segenap hatinya. Nah, ketika anak ini bertumbuh dan tepat berusia 5 tahun, terjadi hal yang tidak mengenakkan. Ibunya meninggal karena sakit. Dan akhirnya sang ayah pun semakin dekat, semakin lekat dengan anak istimewanya itu. Tapi sayang saudara, sekali lagi sayang. Saat anak ini berusia 13 tahun,
karena dilahirkan dengan fisik terbatas. Anak itu pun meninggal. Dan setelah anak ini meninggal, tidak lama kemudian sang ayah pun ikut meninggal. Nah, sebelum meninggal, rupanya pria ini sudah menyerahkan, yaitu wasiat kepada pengacara keluarga yang diberikan otoritas untuk melakukan pelelangan. Wah, akhirnya karena semua sudah habis ya, semua keluarga sudah habis, maka akhirnya pelelangan dilakukan. Wah, begitu banyak ya, ratusan orang yang ingin ikut pelelangan ini. Ada yang tertarik dengan peternakan yang dimiliki. Ada yang tertarik dengan barang-barang antik yang dimiliki. Ada yang tertarik dengan rumah mewah yang dimiliki. Tapi item pertama pelelangan apa, saudara? Item pertama pelelangan itu adalah istimewa, yaitu gambar ya, lukisan sang anak yang dilelang. Jadi pelelangan pertama dimulai yaitu dengan lukisan sang anak, dan kita tahu anak ini bukan ahli melukis. Jadi kita bisa ngelihat sendiri, waduh, lukisannya paling carut marut ya, semrawut banget. Itulah sebabnya orang-orang kemudian berkata, ndak gelem ya, ndak mau untuk membeli lukisan itu. Itulah sebabnya kemudian si pelelang ini kemudian berkata, ayo, siapa yang mau membeli akan lukisan ini? Gak ada satu orang pun yang mau beli. Bahkan banyak di antara orang berkata, dikasih tok ya, emoh gitu ya. Tapi yang terjadi adalah tiba-tiba seorang pembantu rumah tangga yang sudah bekerja lama di keluarga pria itu, dia mengangkat tangan. Ya, lalu dia mengatakan, oke, saya akan berikan uang yang ada di dalam diri saya. Saya cuma punya $5 tok. Dan saya akan beli lukisan anak itu dengan $5 ini tadi. Maka kemudian si pelelang berkata, oke, sudah ada yang melelang, yang membeli dengan $5. Ada yang lain mau beli? Pada saat itu semuanya tidak ada yang buka suara. Akhirnya si pelelang mengetok palunya. Oke, tidak ada. 3, 2, 1, tok, sah. Lukisan punya anak yang istimewa itu dibeli pembantu rumah tangga dengan $5. Nah, ketika proses penawaran sudah ditutup, juru lelang mengambil lukisan itu tadi, lalu kemudian dia membalik lukisan itu, dan di belakangnya dia sobek kertas yang ada. Gak taunya apa? Di dalam lukisan itu ada secarik kertas, ya, secarik kertas, dan kemudian dia berkata, di sini ada surat wasiat, ya, dan saya akan membacakan surat wasiat ini. Wah, semuanya terdiam, terkaget-kaget. Apa itu tadi ya? Apa surat wasiat itu? Gak taunya isinya adalah untuk orang yang berpikir bahwa membeli lukisan anak saya ini adalah cukup bagi dirinya makan. Untuk orang inilah saya memberikan seluruh kekayaan saya. Mapleng, semua terkaget-kaget. Hah? Berarti apa? Berarti juru lelang kemudian berkata, wes dah ada pelelangan berikutnya. Kenapa? Seluruh kekayaan ini diberikan, yaitu kepada sang pembantu rumah tangga. Akhirnya semua orang yang banyak berkumpul pada waktu itu pulang dengan menyesal dan terkaget-kaget. Saudara, banyak pula dari kita yang datang untuk memperoleh berkat-berkatnya. Tetapi sedikit dari kita yang mengetahui rahasia sebenarnya bagaimana kita bisa mendapatkan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bergaul karib, dekat, erat, itulah rahasianya. Bukankah Mazmur 25:14 berkata, Tuhan bergaul karib
dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mencari hadirat Tuhan, berarti saudara harus mencarinya dengan sepenuh hati. Seperti tadi saya katakan, harus dengan GKT, harus dengan gairah atau semangat, dengan komitmen, dan juga dengan tekad. Yang kedua, harus mencarinya dengan hidup dalam kekudusan. Karena orang yang hidup demikianlah yang senantiasa akan dapat memandang wajah Allah dan menikmati segalanya. Bukankah Mazmur 91 ayat yang ke-14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Saudara, hidup melekat pada Allah artinya hidup intim dengan Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara meningkatkan persekutuan pribadi kita dengan Allah. Karena itu saudaraku yang terkasih, mari jangan kita saat-saat ini dipusingkan dengan persoalan-persoalan dunia ini secara terus-menerus. Tetapi di tengah persoalan apapun, kita tetap dapat dekat, akrab, karib dengan Tuhan. Sehingga kita dapat merasakan tuntunannya, dapat merasakan penyertaannya, dapat merasakan pertolongannya yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Cari Tuhan, nikmati berkat-berkat Tuhan, dan cari Dia dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyambut firman-Mu hari ini dengan seluruh hidup kami. Firman Tuhan hari ini mengajar kami untuk mau menemukan wajah Tuhan, maka carilah Dia dengan segenap hati dan hidup di dalam kebenaran. Kami mau mengalami betapa luar biasanya hidup dalam hadirat-Mu dengan kesungguhan hati kami. Kami benar-benar mau ya Bapa menjalani hidup ini dengan berlaku benar, layak di hadapan Kau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pujian dari guru-guru sekolah minggu yang mengatakan hari yang terindah ketika selalu bersama-sama dengan Bapa, kiranya memberkati kita semua. Dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku, walau banyak rintangan, jalan yang di hadapan, kasihnya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku
Bapak Ibu, untuk bulan Juli ini kita akan tetap mengadakan ibadah secara streaming dikarenakan kondisi Kediri saat ini belum di zona hijau. Pertanggal 17 Juli 2020 telah serah terima antara majelis lama dengan majelis baru yang telah terpilih. SK penugasan sudah diberikan dari sinode kepada gereja kita. Untuk persembahan, Bapak Ibu dapat melakukan secara transfer untuk GKT Kanaan Kediri dan Pos Pare pada layar yang tertera. Sedangkan untuk Pos Gura dapat menghubungi pengurus yang ada, yaitu Bapak Lukas. Begitu juga untuk persembahan dapat bisa diberikan melalui amplop di gereja pada pukul 10 sampai pukul 12 pada hari Minggu. Ibadah kita selesai, kita akan pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang tak berubah, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, memeliharamu dengan kebaikan kasih-Nya, supaya engkau pun tahu tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Karena itu, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah, menyertai kamu sekalian dengan damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu. Di hadirat-Mu